Gimana progresnya tentang rumah sakit yang ada di Bali, Bu? Ini tadi katanya udah 80% dan diharapkan rampung di tahun ini. Ya, insya Allah fisiknya bisa diselesaikan tahun ini, tapi karena biasanya kalau rumah sakit kan harus ada pengujian alat medis dan lain-lain, dan kebetulan kita juga ada partner beberapa yang akan juga kerjasama dengan kita, itu membutuhkan waktu untuk mereka install gitu. Jadi insya Allah sih kalau tidak ada halangan, mohon doanya kita bisa operasional di triwulan 1 2025. Oke, di kuartal pertama 2025. Ini rencananya yang di Rumah Sakit Sanur ini akan dispesifikkan ke salah satu penyakit khusus atau akan umum juga atau seperti apa? Ya. Jadi saat ini dengan adanya feasibility study dan kita lihat kasus-kasus yang membutuhkan pelayanan yang lebih itu, kita punya Center of Excellence kita sebut KONGO. C-nya itu adalah kardiologi, O-nya adalah onkologi, N-nya neurologi, dan kemudian G-nya adalah gastroenterologi, dan O-nya adalah ortopedi. Yang itu kita akan coba angkat di dalam pelayanan di Bali International Hospital. Oke, berarti ada jantung, cancer, tulang, ada gastro, pencernaan dan ada pencernaan dan neuro, saraf. Oh, syaraf. Itu yang akan menjadi utamanya ya. Dan ini lokasinya strategis sekali, berada di Bali. Tadi saya juga sempat berdiskusi bersama dengan narasumber saya sebelumnya bahwa menarik jika kita bisa menjadikan Indonesia sebagai health tourism juga, seperti yang juga sudah dibicarakan oleh Menteri Pariwisata kita. Nah, apakah ini akan menjadi potensi yang menarik untuk dilihat oleh IHC? Ya, tentu saja. Jadi Bali itu merupakan daya tarik yang luar biasa ya, bukan hanya untuk orang Indonesia, bahkan orang asing pun kalau mendengar nama Bali itu mereka pasti ada ketertarikan. Nah, kita salah satunya adalah sebetulnya di awal bukan untuk menarik turis dulu, tapi menarik orang Indonesia yang biasa berobat ke luar negeri. Nah, tapi kebetulan alhamdulillahnya kita mendapat tempat di Bali, yang kita tahu tempatnya juga di Sanur gitu ya, tempatnya juga cukup baik lah gitu dengan hotel yang ada di sekitar KEK tersebut. Maka kita berharap selain orang Indonesia yang berobat karena dia mungkin nggak perlu keluar negeri dengan alat-alat yang ada dan dokter yang cukup profesional, nah mungkin saja jadi dari turis asing yang datang ke Bali misalnya itu bisa juga menikmati pelayanan yang mungkin one day care, pelayanan yang singkat gitu ya, bisa lakukan di Bali atau medical check up misalnya. Itu bisa kita lakukan. Potensi dan strategi apa yang mungkin akan dilakukan kalau kita melihat ke health tourism yang ada di luar negeri, katakanlah di Turki, mereka bisa membentuk satu paket pengobatan include dengan travelingnya, include dengan penginapannya. Apa strategi yang akan digaungkan oleh HAC ini? Nah, kebetulan kan kami kan dari BUMN ya. Jadi BUMN itu kan sebetulnya lengkap tuh, udah punya transportasi, sudah punya hotel. Nah, kita memang akan ada kerjasama bentuk bundling gitu ya untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut health tourism. Ya mudah-mudahan nanti pada saat kita buka, kita juga sudah bisa menyampaikan bahwa ada paket-paket khusus lah untuk pasien seperti di Malaysia gitu kan, mereka dijemput, mereka dapat transport, dapat hotel, dan dapat berobat gitu. Jadi mudah-mudahan ini kita bisa jalankan. Berarti ini terkait bundling ini masih dalam perencanaan atau sudah bisa di-spill, Bu? Apa kira-kira bundlingnya? Ya, sementara ini kan kita punya transportasi udara ya, seperti kita contoh misalnya dari Garuda, dari Pelita, dan sebagainya itu dari BUMN. Kemudian hotel, kita ada Hotel Indonesia, ada yang dulu kita kenal Hotel Bali Beach, tapi sekarang jadi Meru Hotel ya, dan itu saya rasa sebuah kolaborasi yang lebih memungkinkan. Nah, sehingga kami akan berpikir dari masalah kesehatannya, nanti teman-teman kami yang BUMN yang sektor lain tentu akan mendukung untuk bisa membuat pasien tersebut lebih nyaman dan lebih praktis gitu untuk bisa berobat di Indonesia. Anda sebagai pelaku industri kesehatan, seberapa potensial Indonesia untuk bisa menjalankan health tourism ini? Apalagi IHC sendiri ingin dilaksanakan dibuka di Bali gitu. Saya sangat merasa bahwa potensi wisata di Indonesia kan besar sekali ya. Banyak daerah-daerah yang belum tergali bahkan. Nah, ini mestinya kita bisa cari selain untuk mereka datang hanya berkunjung, tapi bisa juga memanfaatkan kesempatan orang sakit harusnya tidak dilarang untuk jalan-jalan. Nah, seperti contoh orang yang perlu cuci darah, mereka kan butuh tuh rutin. Nah, kita akan buka tuh nantinya. Misalnya mereka mau datang jalan-jalan ke Bali, kita siapkan untuk hemodialisanya. Cuci darahnya bisa di kami. Mungkin mereka 2 minggu kita siapkan untuk fasilitas cuci darah misalnya, itu yang mudah ya. Kemudian apalagi misalnya operasi-operasi kecil. Operasi-operasi kecil yang tidak harus menginap berhari-hari, itu mereka bisa lakukan di Indonesia sambil mereka jalan-jalan, sambil mereka pengobatan, kemudian mereka kembali dengan mungkin operasi kecilnya sudah selesai gitu. Itu yang seperti itu yang kita bisa tawarkan. Ada potensi atau rencana untuk buka IHC di IKN?
Saat ini kita kebetulan di Balikpapan, itu tidak terlalu jauh dari IKN, itu sudah ada rumah sakit. Jadi kita memang akan membuka satu rumah sakit tipe C, yang lebih kecil namanya Rumah Sakit Panorama Balikpapan. Jadi akan ada 2 rumah sakit yang siap mengawal Balikpapan. Jaraknya mungkin sekitar 1 jam saja, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjawab apabila ada kebutuhan untuk pasien-pasien di IKN. Jadi saat ini memang belum masuk di dalamnya, tapi kalau memang ada potensi ke depan mungkin beberapa tahun kemudian kami siap. Tidak tertutup ya untuk potensi tapi itu. Tapi sekarang kita udah siapkan nih ada rumah sakit baru namanya Rumah Sakit Panorama Balikpapan yang tidak jauh dari IKN. Oke, tidak jauh dari IKN. 36 rumah sakit dan sesaat lagi akan menjadi 38. 2 wilayah ini akan ada di mana nih Bu? Salah satunya berarti Bali? Ya, satu di Bali dan yang satu lagi Panorama. Balikpapan. Jadi satu ini akan dibuka bulan Oktober dan yang nanti di Bali kan di Q1 2025. Oke, akan ada rencana ekspansi lagi Bu di tahun 2025 dan saya ingin tahu bagaimana pemetaannya di seluruh Indonesia. Apakah sudah merata dari Aceh sampai ke Sorong, Papua, bagaimana dengan wilayah-wilayah terpencil lainnya? Ya, saat ini memang karena IHC, Rumah Sakit IHC itu kan awalnya adalah melayani karyawan-karyawan perusahaan yang memang memiliki klinik atau rumah sakit. Jadi saat ini strategi kita yang baru mau dikerjakan adalah kita membuat standarisasi dulu dari rumah sakit yang ada. Jadi kita ada mungkin dari Prabu Muli, ada di Pelaju, ada di Palembang. Mungkin mereka masih belum standar juga ya semuanya. Jadi kita akan perbaiki itu dulu, ditambah rumah sakit baru yang tadi saya sebutkan. Nah mungkin sementara ini kita sambil melihat nih, setelah nanti 2 rumah sakit ini jalan dan kita operasionalisasi, kita lihat bagus, mungkin kita baru akan berinvestasi di tempat lain.